Oke, kita selanjutnya berbicara tentang Sales Activity Management. Sales Activity Management itu mendefinisikan ya kan komponen-komponen dari manajemen aktivitas itu ya adalah menetapkan tujuan yang jelas, definisikan tujuan yang spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu. Spesifik ya kan itu atau singkatan dari SMART ya. Kemudian pecahlah target besar menjadi tugas-tugas harian, mingguan yang dapat dieksekusi dan dapat dilihat progresnya. Nah, di situ kita lihat atas SMART itu adalah specific, measurable, attainable, reliable, realistic dan timely. Kemudian komponen yang berikutnya adalah perencanaan dan prioritas. Gunakan kalender atau sistem CRM ya untuk menjadwalkan aktivitas seperti panggilan, pertemuan dan tindak lanjut. Kemudian kita bisa melakukan prioritas tugas-tugas seperti menangani prospek yang siap pembeli, tentu itu tugas yang bernilai tinggi. Nah, komponen yang berikutnya adalah indikator kinerja atau KPI, Key Performance Indicator ya. Dapat memantau indikator utama yaitu jumlah panggilan yang dilakukan atau pertemuan, demo, kemudian kesepakatan berhasil di closing. Gunakan data-data ini untuk menyesuaikan strategi dan meningkatkan kinerja. Kemudian komponen yang berikutnya adalah memanfaatkan teknologi. Nah, misalkan ada CRM ya kan, ada Salesforce atau HubSpot, ada beberapa aplikasi ya. Kemudian kita harus menggunakan itu supaya dapat terorganisasi dan sesuai dengan schedule atau jadwal. Komponen yang berikutnya adalah manajemen waktu atau time management. Nah, di sini untuk mengalokasikan waktu untuk setiap aktivitas penjualan ya kan, bisa menggunakan teknik Pomodoro. Itu dan lihat dari gambar di sini ada kan menentukan tugas ya kan, atur timer ke 25 menit, kerjakan sampai waktu habis, break 5 menit, kemudian pada Pomodoro berikutnya breaknya lebih lama. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah collaboration dan communication atau kolaborasi dan komunikasi. Koordinasikan dengan anggota tim untuk prospek atau akun bersama. Kemudian hadiri pertemuan rutin untuk meninjau kemajuan dan berbagi wawasan. Nah, untuk praktek terbaik untuk proses penjualan dan manajemen aktivitas adalah fokus pada pelanggan. Selalu utamakan kebutuhan dan kuasa pelanggan, bukan hanya closing atau menutup penjualan. Kemudian yang kedua itu selain fokus pada pelanggan adalah konsistensi ya kan. Secara rutin terlibat dengan prospek memperbarui pipeline untuk menghindari stagnasi atau tidak ada progres ya. Kemudian setelah fokus pada pelanggan, konsistensi, maka yang berikutnya adalah fleksibilitas. Dari strategi yang sudah dibuat, tentu kita harus dapat membuat strategi itu menjadi fleksibel, berdasarkan tren pasar, umpan balik dari pelanggan atau data kinerja. Kemudian continuous improvement atau pembelajaran berkelanjutan. Investasikan ilmu Anda dalam pelatihan penjualan dan tetap perbarui diri dengan praktik terbaik dari industri. Kemudian kalau misalkan berhasil atau kesuksesan, rayakan kesuksesan gitu kan, semangat. Kalau misalkan ada kegagalan, kita harus tetap semangat dan mengevaluasi kekurangannya. Yang berikutnya kita berbicara tentang sales analytics. Pemantauan, pelacakan, monitoring dan tracking, dan tindak lanjutnya. Sales analytics itu adalah pemahaman kinerja berbasis data. Ada proses mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data penjualan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian analisis KPI atau Key Performance Indicator itu KPI utama dalam penjualan adalah jumlah prospek yang dihubungi dan berapa banyak. Kemudian dari jumlah prospek itu berapa rasio konversi prospek yang bisa menjadi pelanggan. Kemudian kita lihat timing yang berapa waktu rata-rata untuk menutup sampai penjualan atau closing. Kemudian bisa dilihat dari total nilai penjualan revenue per periode, per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun. Kemudian yang jadi KPI utama juga adalah tingkat retensi dari pelanggan.